petualangan amat liar ketika ciptaan Allah dipahami dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi diungkap dengan penuh pengertian. Inilah salah satu malam perburuan paling mengesankan, di mana sosok yang diyakini sebagai hantu suluh yang ditakuti di kawasan hutan liar Solok Selatan tertangkap kamera kami jauh di kelebatan hutan. Persoalannya sekarang, apakah hantu suluh memang benar-benar hantu metafisik? Atau jangan-jangan ia sosok manusia lain penghuni hutan yang selama ini memang terkenal ada di Sumatera? Dan bagaimana malam ini mereka muncul di kamera? Inilah kisah petualangan seru itu. Hantu suluh adalah salah satu makhluk misterius paling terkenal di Sumatera, khususnya di kawasan Solok Selatan dan Kerinci. Sosok berwujud rombongan manusia pembawa obor yang pendiam di gelap malam ini selalu menakutkan dan terus menimbulkan tanda tanya. Siapa gerangan mereka sebenarnya? Jadi mereka datang itu memang rame-rame. Itu pakai semacam obor, kalau kita bahasa ini obor itu. Itu bahasa ininya kan, bahasa Melayunya itu kan suluh, itu obor itu. Rame-rame di tepi hutan dekat persawahan. Nah, itu kayak pesta gitu. Lebih 20 lampunya itu lebih lah. Muter-muter bikin unggun. Kalau kita setelah kejadian mereka itu berpesta kayak gitu, pagi harinya kita tengok nggak ada jejaknya, nggak ada. Cerita tentang hantu suluh telah lama kami dengar, tetapi kami baru tertarik memburunya ketika para saksi mata semakin mendekatkan kami pada kemungkinan bahwa mereka bukan hantu. Bukankah sangat mungkin jika ada serombongan orang membawa obor saat malam? Kami tidak pernah menjadikan sosok metafisik sebagai target buruan. Tetapi, jika terbuka kemungkinan bahwa ia sosok real, maka kami akan memburu dan membuktikan kebenarannya. Kami sama sekali tidak khawatir dengan ancaman makhluk metafisik. Belasan tahun memasuki alam liar, tak pernah sekalipun makhluk metafisik bisa menyentuh kami secara fisik. Rekaman dan cakaran harimau serta gigitan ular berbisa jauh mengkhawatirkan bagi kami. Perjalanan panjang membawa kami ke tepi hutan liar Solok di Sumatera Selatan. Hantu suluh mungkin akan segera kami jumpai. Sekarang kita ada di Solok Selatan, perbatasan dengan Kerinci. Kita akan memburu satu makhluk sangat misterius dan sangat ditakuti, yaitu hantu suluh. Kita pengen tahu apakah itu makhluk metafisik seperti keyakinan masyarakat, atau justru sebenarnya ada binatang atau makhluk lain, makhluk real yang tinggal di dalam hutan. Kita langsung jalan ya. Siap yuk. Siap. Masyarakat kawasan ini biasa bertani di ladang dengan cara membuka hutan di kaki gunung. Persentuhan mereka dengan alam liar kerap mempertemukan mereka dengan kejadian-kejadian aneh. Salah satu yang paling aneh adalah munculnya dari hutan serombongan orang membawa obor di tengah malam dengan diam dan tak pernah bersuara. Jika dipanggil, rombongan itu hanya menengok, lalu kemudian menghilang dalam hutan dengan tiba-tiba.
Ketakutan dan cerita itu benar-benar mengusik rasa penasaran. Siapakah rombongan misterius berobor itu sebenarnya? Rombongan manusia misterius pembawa obor yang diyakini sebagai hantu suluh membawa kami memasuki hutan liar Sumatera dengan tekad menjumpainya. Kami telah puluhan kali memburu sosok misterius berwujud api, tetapi yang berwujud serombongan manusia misterius membawa obor dan tanpa suara memang baru kali ini. Anehnya, kali ini kami menangkap kemungkinan lain bahwa rombongan manusia berobor itu mungkin saja bukan hantu. Bukankah di hutan liar Sumatera telah lama diceritakan ada manusia bunian, baik yang berwujud uhang pandak yang bertubuh seperti gorila atau tirau yang seperti manusia kerdil berbulu? Tidakkah hantu suluh itu sesungguhnya mereka juga? Karakter serta perilaku objek yang diceritakan saksi mata sepertinya memperlihatkan kedekatan hantu suluh dengan perilaku manusia bunian yang juga sama-sama tak bersuara. Tetapi tentu saja semua analisa itu harus kita buktikan. Meskipun sepertinya menunjukkan kedekatan, tetapi ada perbedaan menyolok antara hantu suluh dengan manusia bunian. Jika manusia bunian meninggalkan jejak kaki, maka hantu suluh justru tak meninggalkan jejak sama sekali. Kenyataan ini mungkin akan menyebabkan penelusuran menjadi sedikit lebih sulit. Hantu suluh biasa muncul dalam wujud sosok yang membawa api. Di hutan ini memang banyak sekali pohon yang memudahkan orang untuk menyalakan api karena getahnya yang mengandung karet, seperti damar, kemudian juga pohon-pohon lain. Apakah itu makhluk fisik atau makhluk real? Ini benar-benar harus kita buktikan. Di 3 titik berbeda, kami bergerak amat hati-hati dan secermat mungkin menelisik setiap sudut hutan. Kali ini saya akan memburu hantu suluh yang menurut masyarakat Solok Selatan mereka itu muncul tiba-tiba walaupun di malam hari, tetapi di siang ini saya akan mencari apakah mereka tinggal di kawasan hutan atau di kawasan-kawasan lain di pinggiran. Jika hantu suluh adalah sosok real, harusnya ia meninggalkan banyak jejak atau bekas dalam hutan. Tetapi hingga saat ini hanya sedikit temuan kami jumpai. Kayu-kayu kering seperti ini memungkinkan orang untuk menyalakan api. Cuma masalahnya masyarakat sini sebagian besar meyakini bahwa hantu suluh bukan manusia, dia adalah hantu. Mencari jejak makhluk tanpa referensi memang sulit, apalagi makhluk yang diyakini sebagai hantu. Tetapi kami sama sekali tak boleh menyerah. Namanya memang hantu suluh. Sekilas masyarakat luar menganggap itu adalah makhluk metafisik. Tetapi yang jadi penasaran, masyarakat yang pernah melihatnya menyatakan itu adalah segerombolan manusia biasa. Meskipun diyakini sebagai hantu, tetapi kami tetap bergerak dengan dasar kemungkinan bahwa bisa saja mereka adalah sosok real seperti kita. Sepertinya saya melihat ada orang-orang bergerak di sana di kelebatan hutan. Tapi samar banget dan sekarang nggak ada lagi gerakannya.
lagi suaranya. Di sebelah sana suaranya. Ya kan? Ini agak aneh. Selalu muncul suara ramai orang, tapi setiap kita dekati dia berpindah. Dalam penelusuran kali ini, ketajaman naluri serta kepekaan rasa adalah hal sangat penting selain ketajaman panca indera. Karena terlalu rapatnya hutan kerinci, terpaksa kita harus buka jalur untuk mencari keberadaan hantu obor atau hantu suluh. Jam demi jam berlalu, hutan tetap sajikan kesunyian, dan kami terus tenggelam dalam pencarian amat serius. Suasana hutannya memang sangat terasa agak berbeda. Tapi kita tidak mau hanyut dengan perasaan itu. Kita tetap berpegang pada asumsi bahwa mungkin hantu suluh sesungguhnya adalah manusia penghuni hutan yang begitu banyak nama di Indonesia. Sayang, hingga senja tak ada jejak berarti kami temukan. Malam tiba, dan kini kami berada di saat paling penting, di mana hantu suluh mungkin akan segera muncul dari kegelapan hutan. Hantu suluh yang amat misterius memaksa kami tenggelam dalam perburuan malam yang lembab dan gigitan dingin yang menusuk. Malam ini kita lanjutkan hunting hantu suluh ya, atau hantu obor. Dan karena penyebarannya di hampir semua Sumatera Barat, walaupun siang agak susah dicari, mungkin malam justru lebih mudah. Kang Asep ke titik tadi siang, saya juga sama. Kali ini sama Kang Indri coba itu aja, coba mobile. Mudah-mudahan malam ini bisa kita temukan. Di lokasi ini adalah lokasi yang sangat berbahaya karena disinilah justru harimau Sumatera biasa berkeliaran memburu mangsa. Menurut Kang Heri itu kadang sosoknya kelihatan ya. Ketika cahaya obornya menyala, dia sosoknya kelihatan. Kadang dipanggil nengok katanya. Ya, kadang kalau dipanggil juga nengok. Oke, kalau gitu kita gerak kembali. Ya, kita langsung jalan. Oke. Ya. Meskipun udara sangat dingin dan permukaan hutan dipenuhi ancaman, perburuan tak boleh berhenti. Karena bisa jadi, sosok misterius hantu suluh akan muncul malam ini. Malam mencekam dalam gigitan suhu amat dingin, dan kami segera bergerak. Suasananya memang sangat mencekam. Hutan yang basah, kemudian suara air berjatuhan, dan heningnya hutan seakan-akan mewakili keberadaan sosok yang kita cari. Hutan amat lengang, tetapi kami tak boleh lengah. Ancaman bisa muncul dari manapun tanpa terduga. Mungkin saja hantu suluh itu memang makhluk real. Karena banyak makanan dan persediaan minuman di hutan ini. Kami berharap cerita para saksi mata bahwa hantu suluh kerap muncul dalam wujud serombongan orang membawa obor benar-benar muncul malam ini. Mata dan kamera kami menyapu kegelapan hutan. Hantu suluh yang berarti hantu yang selalu membawa obor sering banget dilihat oleh masyarakat di sekitar sini. Tetapi tidak ada satupun masyarakat yang mengetahui asal-muasal hantu suluh dari mana.
Malam terus bergerak dan udara semakin dingin, tetapi perburuan terus berlangsung. Di 3 titik berbeda, malam menghadirkan suasana mencekam. Barusan saya mendengar ada suara di belakang saya persis. Tetapi setelah kita dekati, suara itu menghilang. Yang sebelah sana, di sana. Kalau misalnya mereka rombongan manusia, pasti mereka meninggalkan jejak tapak kaki atau apapun. Tapi kalau mereka makhluk metafisik, kita sangat sulit mencarinya. Dalam gigitan dingin dan cekaman ancaman tersembunyi, kami terus berharap hantu suluh yang kami buru segera muncul. Suaranya ada di bawah. Ini kita berada di bibir jurang. Kesananya sudah jurang yang dalam dan berbahaya, tapi kita akan coba. Barangkali kita masih bisa menangkap gambarnya. Meskipun diyakini sebagai hantu, tetapi kami tetap bergerak dengan dasar kemungkinan bahwa bisa saja mereka adalah sosok real seperti kita. Permukaan tanahnya sangat licin. Kalau kita terpeleset, maka kita akan langsung menggelundung ke bawah. Dan kita tidak tahu di mana kita bisa berhenti. Sepertinya usaha keras kami membuahkan hasil. Di 1 titik perburuan, beberapa sosok seperti hantu suluh tertangkap kamera kami. Itu dia. Dapat ya. Itu. Wah, sebentar. Sabar. Hah? Jauh ya? Itu masih. Hah? Ayo. Baru saja akhirnya kita bisa mendapatkan sosok hantu suluh yang selama ini menjadi fenomena di masyarakat sekitar Kerinci, Sumatera Barat, dan Jambi. Hantu suluh itu menurut masyarakat, dia ketika merasa terganggu, dia langsung lari memang. Sayang, jarak objek dengan kami terhitung jauh. Keadaan ini tentu saja tak cukup menjelaskan makhluk apa gerangan mereka, metafisika atau makhluk real. Mungkin saatnya kita sudahi perburuan. Yang pasti, apapun makhluk yang sedang kita cari, yang jelas bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Karena sesungguhnya musibah, bencana, dan kematian hanya Tuhan yang punya ketentuan. Beberapa sosok seperti hantu suluh tertangkap kamera kami. Makhluk apa gerangan mereka? Metafisika atau makhluk real? Yang pasti hantu suluh masih tetap menyimpan rahasia. Ada jutaan jejak misterius tersembunyi sebagai bukti kemahakuasaan Allah dan bukti keterbatasan manusia. Karenanya, perburuan tak akan berhenti dan kami akan selalu kembali. Mengikuti jejak